warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Iqbal Darul akan menjelaskan buku tentang seni berbicara dari ilmuwan Aristoteles seperti ini. Nah, jadi dari ini kita bisa tahu bahwa retorika itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada keadaan yang kita hadapi, dan alat-alat persuasif tersebut tuh terbagi dari 3. Yang pertama tuh ditentukan oleh karakter pembicara. Jadi ceritanya tuh seperti kita bisa melihat dari karakter orang dalam berbicara gitu. Jadi yang kedua tuh menempatkan audiens ke dalam suatu kerangka berpikir yang tertentu. Jadi lalu seperti kita juga diberitahu bagaimana sih cara untuk melakukan persuasi garis yang efektif, dan garis besar itu ada 3, yaitu yang pertama tuh dapat mengajukan alasan-alasan yang logis. Yang kedua, memahami karakter manusia. Yang ketiga tuh memahami emosi manusia tersebut. Dan ada dalam buku ini juga kita bisa memahami gitu cara kita berpidato tuh ada seninya gitu. Seni pidato tuh terbagi jadi 3 gitu ya. 3. Yang 3 tuh yang pertama politik. Kalau politik tuh udah nggak asing kita lihat gitu ya. Yang kedua itu forensik. Forensik itu dilakukan dalam ruang pengadilan oleh pembela atau pengacara gitu. Dan juga ada lagi yang ketiga. Yang ketiga tuh epidetik, atau biasa orang bilang seremonial. Seremonial itu seperti kita bisa melakukan pada pidato politik yang seperti yang harus kita memahami untuk bentuk negara, memahami undang-undang yang berlaku yang ada di Indonesia ini tersebut. Dan juga dari bab ini nih, buku dari bab 3 sampai bab terakhir yang saya sudah baca. Jadi buku ini memiliki cara untuk menyusun pidato yang benar tuh. Dengan yang kedua tuh kita bisa memahami gaya dan bahasa yang digunakan dalam berpidato yang sangat mempengaruhi seseorang audiens gitu. Yang ketiga tuh ada lagi namanya, kita juga bisa 3 tuh lebih ke pengaturan tepat atau dalam berbagai pidato, karena pidato tersebut tuh macam-macam, ada bagiannya seperti kita harus menyusun pembukanya seperti apa, itu kita harus membuat teksnya gitu. Dan kedua tuh juga isinya tuh apa sih dari maknanya tuh untuk mempengaruhi si audiens gitu, atau si penyimak itu gitu. Yang ketiga tuh penutup itu dalam hal lebih menutup suatu pidato lah gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang saya baca di buku ini. Buku ini tuh sangat penting gitu ya bagi kita yang pengen mengetahui cara kita berbicara dalam seni berbicara itu. Berbicara itu emang harus ada tekniknya gitu ya. Dan kita juga bisa menilai seseorang dalam karakter emosi seseorang, itu kita bisa menilai. Dan juga buku ini nih sangat cocok bagi orang-orang yang mempunyai karakter yang kayak pendiam, mempunyai kekurangan gitu ya. Bukan kita menyinggung, tapi kita lebih ke royalitas bicaranya gitu ya.
Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Muhammad Chandra. Kali ini saya akan mereview sebuah judul buku retorika Seni Berbicara Aristoteles. Retorika itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada keadaan yang dihadapi alat-alat persuasif tersebut, yaitu 1. Ditentukan oleh karakter pembicaranya. Kedua, menempatkan audiens ke dalam suatu kerangka berpikir tertentu. Lalu, kejadian kita juga diberitahu bagaimana cara kita melakukan persuasi yang efektif. Garis besar, ada 3, yaitu dapat mengajukan alasan-alasan logis, kemudian memahami karakter manusia, dan juga memahami emosi manusia. Lalu seni pidato dibagi menjadi 3 jenis. Di dalam buku tersebut terdiri dari politik, forensik, atau dengan kata lain dilakukan ruang pengadilan yang oleh pembela atau pengacara harus memahami bentuk negara, memahami undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Kemudian, pada buku tersebut, bab 3 dan bab terakhirnya, buku ini diberitahu cara menyusun pidato yang baik dan benar. Gaya dan bahasa yang digunakan berpidato itu sangat mempengaruhi audiens. Pengaturan tepat dari berbagai bagian pidato, karena pidato ini terdapat bagian seperti pembuka, isi, dan penutup. Sekian review buku dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retorika itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada keadaan yang dihadapi alat-alat persuasi tersebut, yaitu yang pertama, ditentukan oleh karakter pembicaraannya. Yang kedua, menetapkan audiens ke dalam suatu kerangka berpikir tertentu. Lalu, kejadian kita juga diberitahukan bagaimana cara untuk melakukan persuasi yang efektif. Garis besar ada 3, yaitu yang pertama, dapat mengajukan alasan-alasan logis. Yang kedua, memahami karakter manusia. Yang ketiga, memahami emosi manusia. Seni pidato terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, politik. Yang kedua, forensik. Dilakukan ruang pengadilan yang oleh pembela atau pengacara harus memahami bentuk negara, memahami undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Bab terakhir di buku ini menjelaskan, yaitu diberitahukan cara menyusun pidato yang baik dan benar. Gaya bahasa yang digunakan berpidato itu sangat mempengaruhi audiens. Pengaruh tepat dari berbagai bagian pidato, karena pidato ini bagian terdapat seperti pembuka, isi, dan penutup.